Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa menyapa kamu di ruang temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Kali ini kita mau belajar bareng-bareng tentang teks editorial. Kemarin sudah kenalan, sekarang kita akan membahas lengkap tentang kaidah bahasanya. Yuk, cus! Yang pertama, sebelum bahas kaidah bahasa, kita harus tahu nih kalau di teks editorial itu ada fakta dan opini. Apa sih fakta dan opini itu? Kira-kira apa nih? Ada yang pernah dengar kalimat fakta, kalimat opini gitu ya? Coba ini. Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12 WIB Kamis 27 Agustus 2020, diketahui total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai sekian orang sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Kira-kira ini kalimat fakta atau opini ya? Atau mau coba lihat kalimat berikut. Griezmann berhasil mencetak 15 gol dari 48 penampilan di seluruh ajang sejak musim 2013 sampai 2013-2014. Nah, kira-kira kalau sudah terjadi atau berdasarkan data, ini fakta atau opini? Betul, ini adalah kalimat-kalimat fakta. Kalimat fakta itu selalu bersifat objektif. Jadi dia berdasarkan apa adanya, realita yang ada gitu ya. Di sini kita bisa tahu juga bahwa kalimat fakta itu sedang atau telah terjadi. Kayak tadi nih, yang ini nih. Nih, Griezmann berhasil mencetak 15 gol sejak musim 2013-2014. Berarti si Griezmann ini mencetaknya sejak dari 2013-2014 itu kan, berarti sudah terlewat gitu. Kemudian dapat dibuktikan kebenarannya. Judulnya aja fakta ya, jadi tidak boleh mengada-ada, apalagi mengadi-adi. Next. Berisi data-data yang akurat. Nah, kayak misalnya di sini nih, di sini Bu Santi kasih ilustrasi berupa grafik gitu ya, dengan persen-persennya, dengan data-data angka gitu ya. Jadi biasanya kalimat fakta itu dilengkapi dengan data-data berupa angka yang akurat. Kalau tanggal ya tanggal berapa, kalau bulan ya bulan apa, terus berapa persennya, jumlahnya itu juga harus lengkap, jelas tuh. Next, kita mau lihat, berarti ini kalimat opini dong ya, tapi coba kita baca dulu. Sebelumnya, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan bahwa kesehatan publik melalui pengawasan atau surveillance penting untuk diperhatikan pemerintah. Setelah diketahui terjadi lonjakan penambahan kasus baru COVID-19 hingga 4.000 kasus, seharusnya masyarakat semakin waspada dan berhati-hati. Nah, di sini ada dua ciri. Yang pertama di sini ada kalimat mengatakan. Berarti ini siapa yang bilang? Yang bilang adalah Pak Pandu Riono. Otomatis ini adalah kalimat opini. Terus di sini ada kata kunci namanya seharusnya. Kalau mengharus-haruskan sebaiknya, berarti dia berupa saran. Kalau berupa saran berarti itu adalah opini. Sifatnya masih subjektif. Nah, ini kita rumuskan beberapa ciri kalimat opini. Yang pertama, merupakan pendapat seseorang, berarti dia subjektif. Kumaha yang ngomong gitu. Kalau menurut saya bakso di sini enak. Itu kan menurut saya. Gimana menurut kamu itu beda lagi gitu. Itu opini. Kemudian yang kedua, kalimat opini itu menggunakan kata-kata yang bersifat relatif. Misalnya, mungkin, kira-kira, agak gitu ya, jadi relatif. Kalau tadi yang fakta kan data-data angka jelas, berapa persen, berapa jumlahnya, itu jelas, itu fakta. Kalau opini masih menggunakan kata-kata yang bersifat relatif. Terakhir, kalimat opini ini kebenarannya tidak pasti dan bisa jadi itu berupa saran. Namanya saran kan belum tentu baik ya, mungkin baik di dia, belum tentu baik di kita, kayak gitu-gitu. Jadi kalimat opini ini ciri-cirinya seperti ini. Oke, next kita akan belajar tentang kaidah bahasa dari teks editorial.
Kaidah bahasanya ini Bu Santi rumuskan ada 4. Yang pertama, retoris. Kalimat retoris, konjungsi kausalitas, bahasa populer, dan kata ganti penunjuk. Nah, di sini sebenarnya mayoritas kalian sudah pernah dengar ya dan sudah pernah tahu, tapi kita akan bahas satu persatu. Kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Loh, gimana sih, Bu? Jadi ya tanya aja tanpa minta jawaban gitu. Kayak misalnya, mengapa pemerintah seolah menutup telinga? Apakah kurang jelas situasi pagebluk virus COVID-19 ini di mata pemerintah? Jadi nggak perlu dijawab kurang jelas gitu. Mengapa pemerintah seolah menutup telinga? Ya nggak tahu, nggak harus dijawab begitu gitu. Ini sebenarnya penulis menulis kalimat tanya retoris ini mengapa pemerintah seolah menutup telinga, ini sebenarnya dia tuh mau bilang, ini loh pemerintah tuh menutup telinga, padahal jelas-jelas situasi pagebluk virus COVID-19 ini sudah parah gitu, kenapa mereka menutup telinga gitu. Atau mungkin dengan kalimat yang lebih sederhana, sudah sepatasnya kita mematuhi protokol kesehatan bukan? Kalian gak perlu jawab bukan, gak gitu. Jadi kalimat retoris itu sebenarnya si penulis sudah tahu jawabannya, tapi dia menyampaikan itu dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Next, konjungsi kausalitas. Nah, seperti yang kita tahu, kausalitas, mungkin kalau kalian belajar bahasa Inggris ada cause, because gitu ya, itu kan karena gitu ya. Kausalitas ini adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Bisa dipahami ya. Misalnya sebab, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, dan mungkin beberapa konjungsi kausalitas lain yang bisa kalian temui di beberapa teks editorial. Misalnya contoh kalimat dengan menggunakan konjungsi kausalitas gimana coba? Ini aja ya, coba kalian tulis di komen contoh kalimat menggunakan konjungsi kausalitas berikut. Ini ada contohnya, contoh konjungsi kausalitasnya, kalian coba bikin contoh kalimatnya. Bisa ditunggu di kolom komen ya. Terus, menggunakan bahasa yang populer. Bahasa populer itu lebih luas dan fleksibel agar lebih mudah dipahami. Jadi, bahasa populer ini tidak kaku seperti dalam skripsi, dalam karya tulis ilmiah gitu. Coba contohnya ini. Beberapa hari lalu Indonesia mencetak rekor harian kasus tertinggi, lebih dari 4.100 kasus per hari. Ini ketika dibilang Indonesia mencetak rekor harian kasus tertinggi, di sini lebih ke bahasa yang santai gitu kan. Kalau misalnya mau dibikin kaku, beberapa hari ini jumlah kasus per hari di Indonesia mencapai 4.100. Nggak mungkin kan Indonesia dengan sengaja mencetak rekor harian kasus tertinggi, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ini dibuat luas, dibuat lebih santai agar bahasanya tuh lebih dekat, lebih mengena pada pembaca, lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Next, kata ganti penunjuk. Kayak gimana kata ganti penunjuk ya? Kalau kata ganti orang kan kayak aku, kamu, dia, mereka. Nah, kalau kata ganti penunjuk itu adalah kata ganti untuk menunjukkan lokasi atau sesuatu. Sering juga disebut pronomina demonstrativa. Jadi kata ganti itu nama lainnya adalah istilahnya itu pronomina. Kalau kata ganti orang itu pronomina persona, kalau penunjuk itu pronomina demonstrativa. Itu ada beberapa jenis. Contohnya kata ganti penunjuk yang umum, misalnya ini, itu. Kata ganti tempat, di sini, di sana, di situ, ke sana, ke sini, ke situ gitu ya. Kemudian kata ganti penunjuk hal, suatu hal, misalnya begini, begitu gitu. Contohnya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Nah, di sini pokoknya kalau ada kata-kata ini berarti mengandung kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa, oke?
Segitu dulu yang bisa Bu Santi jelaskan. Semoga kalian bisa memahami yang Bu Santi sampaikan di video singkat kali ini. Jangan gentar belajar ya, tetap semangat. Jaga kesehatan, kita pasti bisa. Bismillah, semoga COVID segera berlalu dan kita bisa belajar seperti sedia kala. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang lain. Gitu, sampai ketemu di ruang temu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.